Pertama, selain luasnya wilayah Jawa Timur, yang sebagian juga sudah merasa perlunya ada pemisahan begitu di Jawa Timur ini. Jadi ketika pemisahan itu belum dilaksanakan, maka itu tentunya menjadi tantangan karena jumlah kabupaten kota yang 38 itu menjadi satu tantangan tersendiri. Nah, di samping juga keberagaman budaya. Dan di Jawa Timur ada 5 kultur yang saya pikir juga menjadi tantangan bagaimana mengharmonisasi seluruh kultur sosial politik di Jawa Timur ini. Bagaimana ada Pandalungan, wilayah Are, Mataraman, gitu, dan wilayah sosial budaya yang lain. Yang ini butuh satu harmonisasi baik dalam konteks masyarakat maupun dalam konteks elit politik, begitu Pak Bambang. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2024 sampai 2029. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh di Jawa Timur, yaitu Bapak Haji Irwan Setiawan MAP. Beliau adalah Ketua DPW PKS Jawa Timur. Apa kabar Pak Irwan? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan Setiawan lahir di Banten 12 Januari 1976, kemudian berkarir di Partai Keadilan Sejahtera, menjadi anggota DPRD Jawa Timur, kemudian pernah menjadi sekretaris umum DPW dan saat ini menjadi ketua DPW PKS Jawa Timur. Nah, supaya lebih lengkap, lebih jelas, walaupun singkat, mungkin Bapak berkenan untuk bercerita sejak awal sampai sekarang menjadi ketua DPW PKS Jawa Timur. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya bergabung dengan PKS ini sejak dulu masih Partai Keadilan Pak, tahun 99. Ya. Lalu tahun 2001 saya diberi amanat sebagai Ketua Bidang Humas di DPW Partai Keadilan. Dan lanjut ketika gabung dengan PKS, saya juga diberi amanat sebagai Ketua Bidang Humas DPW PKS Jawa Timur sampai tahun 2010. Lalu di tahun 2009, ketika saya menjadi Ketua Bidang Humas, saya dapat amanat untuk dicalonkan di Dapil Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, dan akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada waktu itu usia saya 33 tahun sebagai anggota DPRD dan mendapatkan amanat lagi tahun 2014 sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Di partai ketika saya sebagai anggota dewan, saya dapat amanat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW PKS Jawa Timur,
tahun 2010 sampai 2015. Lalu 2015 sampai 2020 saya mendapat amanat sebagai Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Timur. Nah, kersane Gusti Allah tahun 2019 bulan Oktober saya wafat, Pak. Ya, dipanggil mendahului, padahal dia waktu itu terpilih sebagai anggota dewan, saya waktu itu tidak terpilih 2019. Saya dapat amanat untuk melanjutkan sebagai ketua umum selama 1 tahun sampai akhir. Nah, lalu di Muswil tahun 2020 saya terpilih lagi untuk mendapat amanat sebagai ketua DPW PKS Jawa Timur sampai nanti tahun 2025. Begitu Pak kisahnya. Luar biasa. Nah, ini PKS Jawa Timur di Pileg 2024 hasilnya seperti apa, Pak? Yang pertama saya mohon maaf karena targetnya tidak tercapai. Target saya 15%, tetapi alhamdulillah perlu disyukuri DPR RI-nya dari Jawa Timur naik dari 2 jadi 5 kursi. Ya. Lalu DPRD provinsinya juga naik dari 4 menjadi 5 kursi. Jadi walaupun target tidak tercapai dan saya harus mohon maaf, tetapi alhamdulillah perlu disyukuri kursinya masih naik, Pak. Ya, sehingga suara masyarakat Jawa Timur juga yang memilih DPRD provinsi 1,3 juta. Itu naik sekitar 300.000 dari pemilih sebelumnya. Kalau melihat komposisi kursi di DPRD Jawa Timur, kemungkinan harus berkoalisi untuk ikut mencalonkan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini, Pak. Ya, betul Pak Bambang. Jadi PKS Jawa Timur harus koalisi dengan partai yang lain untuk bisa mengusung calon. Ya. Lalu Ya. arahnya kemana, Pak? Ini kemarin saya wawancara dengan Ibu Khofifah sebagai petahana. Beliau sudah menyatakan sikapnya untuk mencalonkan kembali. Prinsipnya PKS Jawa Timur terbuka dengan siapapun untuk dapat mengusung. Ya. Tugas kami di wilayah melaksanakan pertama tahap penjaringan, ya, calon-calon gubernur, termasuk juga melakukan jajak pendapat kepada para pengurus dan anggota PKS, anggota pelopor PKS Jawa Timur, dan ini sedang kami laksanakan. Lalu yang kedua, tugas kami melakukan komunikasi dengan calon yang muncul di Jawa Timur, termasuk tentunya dengan Ibu Khofifah, ya. Dan ini kami masih juga menjajaki waktu yang tepat untuk bisa komunikasi. Tapi selama beliau sebagai gubernur, PKS Jawa Timur sudah melaksanakan silaturahim kebangsaan selama 2 kali ke Gerahadi dengan Ibu Gubernur untuk bagaimana membangun sinergi kolaborasi dalam membangun Jawa Timur. Walaupun kami bukan pengusung pada saat 2000 beliau terpilih. Begitu Pak Bambang. Ya, baik. Nah mungkin Bapak punya catatan selama periode kepemimpinan Bu Khofifah itu seperti apa menurut Pak Irwan? Ya, tentunya banyak hal yang kita apresiasi, ya. Dan itu dibuktikan dengan adanya banyak penghargaan yang sudah diterima oleh Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur dan Pak Emil sebagai Wakil Gubernur.
tetapi tentunya kami juga harus memberikan banyak masukan-masukan ya, kritik konstruktif bahwa masih ada PR yang harus terus dituntaskan ya, oleh Gubernur Jawa Timur berikutnya ini, Pak Bambang. Gitu. Ya, baik. Saya kira kritiknya itu justru penting saya kira. Menurut Pak Irwan apa saja masalah-masalah yang masih perlu diperhatikan? Yang paling utama itu jumlah angka kemiskinan penduduk kita di Jawa Timur, walaupun sudah diturunkan secara ekstrim oleh Bu Gubernur dan jajarannya, kita harus mengakui masih ada 4 jutaan penduduk masyarakat Jawa Timur yang masuk dalam angka kemiskinan. Dan tentunya itu satu PR yang harus dituntaskan. Di samping juga kesenjangan yang masih cukup tinggi antar daerah di Jawa Timur dan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau yang juga masih harus terus ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur sudah sangat baik antar kota, tetapi antar desa di masing-masing kabupaten tentunya masih juga perlu mendapatkan perhatian, ya, sinergi dan kolaborasi dari pemerintahan provinsi, walaupun itu domainnya di pemerintah kabupaten kota. Gitu, Pak Bambang. Baik. Kalau menurut perkiraan Pak Irwan, kira-kira nanti terbentuk berapa pasangan calon yang akan maju di Pilkada Jawa Timur? Dalam konteks demokrasi tentunya lebih dari 2 calon sangat baik. Ya. Tetapi kita masih menunggu faktualnya ini, Pak Bambang. Ya. Siapa yang siap maju. Secara politik kan PKB yang bisa mencalonkan sendiri. Ya, dan kita juga masih menunggu siapa calon yang akan running dari PKB. Lalu Bu Khofifah, kami catat sudah ada 4 partai yang mengusung. Ya. PDIP tidak bisa mengusung sendiri, harus berkoalisi. Nah, PKS masih menunggu ya, calon selain Bu Khofifah ini siapa yang akan running begitu di Jawa Timur. Ya. Ya. Jadi PKB bisa nyalon sendiri, Bu Khofifah sudah 4 partai, itu masih berapa partai lagi yang bisa berkoalisi? Ada P3 4 kursi, lalu ada P3 dengan PDI Perjuangan. Ya, yang di parlemen sisa P3. Ya, P3, PKS, ya, lalu PSI ya, PSI 1 kursi. Ya. Jadi kalau sisanya ini berkumpul berapa kursi, Pak? PDI Perjuangan itu kurang 4 kursi untuk bisa mencalonkan. Jadi kalau dengan kita sudah cukup untuk bisa mencalonkan sendiri. Cukup ya. Atau dengan PKS juga cukup. Sudah cukup ya. Ya. Baik. Jadi kemungkinan kelihatannya memang memungkinkan untuk 3 pasang calon. Nah, tadi Bapak mengkritik ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Masalah utama ke depan apa, Pak, yang akan menjadi tantangan bagi siapapun yang akan menjadi pemimpin Jawa Timur nanti? Ya, sebetulnya bagaimana keberlanjutan pembangunan itu bisa dilaksanakan secara istiqomah, itu kuncinya karena Jawa Timur dari
periode ke periode sudah ada satu tahapan yang itu kalau dilaksanakan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan, ya saya pikir itu akan bisa ada akselerasi pembangunan di Jawa Timur. Ya. Memang tantangannya sangat pertama selain luasnya wilayah Jawa Timur, yang sebagian juga sudah merasa perlunya ada pemisahan begitu di Jawa Timur ini. Jadi ketika pemisahan itu belum dilaksanakan, maka itu tentunya menjadi tantangan karena jumlah kabupaten kota yang 38 itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Nah, di samping juga keberagaman budaya. Dan di Jawa Timur ada 5 kultur yang saya pikir juga menjadi tantangan bagaimana mengharmonisasi seluruh kultur sosial politik di Jawa Timur ini. Bagaimana ada Pandalungan, wilayah Are, Mataraman, gitu, dan wilayah sosial budaya yang lain. Yang ini butuh satu harmonisasi baik dalam konteks masyarakat maupun dalam konteks elit politik, begitu Pak Bambang. Bapak menyatakan wilayah terlalu luas, ada ide untuk pemisahan. Itu pemisahannya seperti apa, Pak? Apa Pulau Madura itu bisa sendiri gitu atau seperti apa? Yang sudah mengedepankan baru Madura yang di provinsi sendiri. Tetapi menurut saya tetap tinjauannya adalah sebetulnya bagaimana disparitas itu apakah bisa diselesaikan tanpa harus ada pemisahan wilayah. Dan ini bisa dijawab oleh gubernur ke depan ini ya, dengan pembangunan yang berkelanjutan, ya, dengan semakin memperkecil disparitas antar wilayah. Menurut saya gagasan untuk adanya provinsi baru itu mungkin kemudian tidak menjadi relevan. Tapi untuk saat ini memang tantangan menurut saya bagaimana disparitas antar wilayah ini kemudian bisa terus diperkecil, ya. Bagaimana daerah miskin seperti Sampang itu kemudian bisa juga berubah ya ke depan ini. Begitu Pak Bambang. Iya, tadi Bapak menyampaikan banyaknya kultur di Jawa Timur ini. Apakah itu juga berpengaruh di politik, Pak? Bahwa tidak akan simetris antara apa yang terjadi di kabupaten kota dengan pemilihan di provinsi? Ya itu yang harus kemudian dijawab oleh calon gubernur berikutnya. Walaupun sejauh ini situasi Jawa Timur dalam pandangan kami PKS masih sangat kondusif. Ya. Apa yang sudah diwariskan oleh Pak Imam Utomo, oleh Pak Nur dulu, lalu kemudian dilanjutkan oleh Pak Dekarwo, dan kemudian dilanjutkan oleh Ibu Gubernur, sejauh ini situasinya masih sangat kondusif. Nah, tetapi kuncinya sebetulnya di disparitas itu. Sejauh disparitas antar wilayah itu bisa kemudian dijawab oleh gubernur berikutnya, perhatian kepada semua daerah, semua kultur itu kemudian bisa dilaksanakan dengan baik, dengan gaya komunikasi yang baik, ya, maka saya pikir tantangan itu justru menjadi hal yang positif, bukan negatif, Pak Bambang. Ya. Baik. Nah, dengan heterogenitas masyarakat Jawa Timur seperti itu, menurut penangkapan Pak Irwan, pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat? Yang pertama, yang memang bisa dekat dengan masyarakat, ya, tetapi tidak hanya sekedar itu, tetapi juga harus punya pengalaman bagaimana memimpin birokrasi, ya. Sehingga
apa namanya yang akan memimpin ke depan ini, kalau tidak pernah di eksekutif, setidaknya pernah di legislatif begitu. Dan yang ketiga, ide dan gagasan ya untuk bisa eh, melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Timur. Kenapa ini penting? Karena potensi Jawa Timur ini luar biasa sebetulnya, ya, yang itu membutuhkan satu terobosan-terobosan dan akselerasi sehingga Jawa Timur kemudian bisa lebih cepat dan bisa lebih terlihat proses dan progres pembangunannya, gitu Pak Bambang. Nah, kalau menurut Pak Irwan, ini nama-nama yang sudah mulai muncul ya, tentu selain Bu Khofifah, beberapa sudah mulai promosi dan sebagainya. Itu siapa Pak? Yang saya lihat dulu pernah ada Pak Bupati Sumeneb, ya Pak Ahmad Fauji, ya. Tapi sekarang ini belum terlihat lagi dan kita melakukan proses komunikasi dengan partai politik. Kami juga belum. Lalu Gus Salim juga belum terlihat. Dulu pernah mencalonkan di periode ketika apa namanya periode kemarin, tapi sekarang ini juga belum terlihat. Ya. Nah, apakah Caimin betul-betul akan maju? Ya, sebagaimana sudah disampaikan oleh teman-teman PKB di rilis salah satu media kemarin, saya juga belum mengetahui secara langsung. Ya. Dulu sempat ada misalkan Pak Heru mantan Sekda Prof, tapi sekarang beliau jadi anggota DPR RI ya, dari Golkar. Nah, justru kami ini menunggu Pak Bambang sebetulnya siapa yang running selain Bu Khofifah di kontelasi Pilgub 2024 ini. Baik, Pak Irwan, terakhir. Eh, NU Jawa Timur selalu dikonotasikan dengan kultur NU yang kuat. Nah, kira-kira ini pengaruhnya seperti apa? Apakah mungkin muncul dua calon sama-sama dari NU? Menurut saya sangat memungkinkan karena bicara pilkada, pilgub itu adalah masalah sosok ya. Kalau sosoknya dianggap mampu, ya saya pikir eh, sangat memungkinkan ya dari mana saja, apakah dari NU dua-duanya ataukah dari NU dan dari kalangan yang lain, ya, itu sangat memungkinkan ya. Karena pilkada ini bicara bukan partai tapi sosok ya. Jawa Timur pernah PKB dan PDIP bersatu juara 1 dan 2 di pileg, tapi kan kemudian memenangkan konstelasi pilgub ya. Begitu Pak Bambang. Jadi kami memang PKS menunggu sosok siapa ya yang kami bisa ajak untuk berdiskusi, berkomunikasi bagaimana agar proses pembangunan ke Jawa Timur ini ke depan bisa lebih maksimal. Ya, termasuk kami juga akan melakukan komunikasi ya, dengan incumbent Bu Khofifah yang sudah menyatakan diri akan maju kembali di Pilgub 2024 ini. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Irwan Setiawan MAP, Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur. Mudah-mudahan informasi dan penjelasannya membantu kita semua memahami situasi menjelang Pilkada Jawa Timur dan membantu masyarakat Jawa Timur untuk menentukan pilihan dan mencari sosok pemimpin yang ideal di masa 5 tahun mendatang. Sekali lagi terima kasih Pak Irwan.
Sukses Iya, Bapak. selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi